Selamat bertemu dan salam sejahtera bagi saudara-saudara semua dimanapun kita berada saat ini. Saya berdoa dan berharap bahwa kita semua saat ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat, di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di masa kini. Kita tahu bahwa sekalipun pergumulan begitu berat secara khusus di masa pandemi, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya dan pemeliharaannya tetap sempurna bagi anak-anaknya. Oleh itu saudara, mari dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapa kami di dalam surga, segala kemuliaan, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkaulah Bapa yang rahmani, dan kepadamu kami percaya. Kami akan mendengarkan sabdamu saat ini. Tuhan berbicara kiranya kepada kami lewat pembacaan Alkitab, bahkan ketika kami hendak merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami di dalam kebenaran-Mu, dan berkati pelayanan kami melalui media program Roti Hidup saat ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 60 ayat 1-14. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau
akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Amin. Habis gelap, terbit terang. Kumpulan surat yang ditulis R.A. Kartini dan dibukukan dengan judul Habis gelap, terbitlah terang. Ini mengungkapkan bahwa setiap manusia pasti mengalami masa-masa sulit, dan setelah itu berlalu, masa di mana ada kebahagiaan pun akan muncul. Pembuangan ke Babel merupakan masa sulit yang dihadapi bangsa Israel. Sebagian dari mereka ada yang dibunuh dan dibawa sebagai tawanan perang. Namun Nabi Yesaya menyadari kalau semua itu terjadi karena mereka tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Meski demikian, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, kendati mereka sering menyakiti hatinya. Allah mengeluarkan mereka dari keterpurukan hingga menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Terang Tuhan tetap terbit atas bangsa Israel. Bangsa-bangsa akan datang, anak-anak pun datang, dan mereka pun berseri melihatnya. Itulah terang yang telah memimpin mereka keluar dari kegelapan. Namun, mereka malah terus hidup dalam ketidakpercayaan. Trauma masa lalu yang mereka hadapi selalu melekat di benak mereka. Mereka bahkan kerap kali meragukan kuasa Allah dengan mempertanyakan apakah Allah sanggup memulihkan keadaan mereka atau tidak. Oleh karena penderitaan datang bertubi-tubi, fokus mereka pun menjadi teralihkan. Mereka lupa bahwa selama ini Allah telah menyertai hidup mereka. Oleh karena itu, Nabi Yesaya mengingatkan kembali agar umat Allah yang ada di pembuangan tetap percaya kepada Allah yang telah menuntun mereka selama masa kesusahan. Yesaya berseru agar mereka bangkit dari kegelapan dan menjadi terang. Karena seharusnya mereka tetap percaya dan bersandar kepada Allah, bukannya malah meragukan kuasanya. Saudara-saudara, Allah pun telah menunjukkan terang itu kepada kita umat yang percaya. Oleh karena itu, jangan biarkan masa lalu yang kelam atau penderitaan yang kita alami saat ini membelenggu dan membuat kita ragu seperti orang-orang tak percaya yang hidup dalam kegelapan. Mari kita bangkit dan menjadi terang sehingga kemuliaan Allah selalu nyata dalam hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan, karena Allah dan Bapa kita Maha Kuasa dan Maha Kasih menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, firman-Mu telah kami dengar. Di tengah kegelapan akan kehidupan kami oleh karena dosa, Engkau sendiri sudah menyatakan terang-Mu di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kami percaya, kami sungguh dapat mengalami sukacita di dalam Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kami tetap hidup olehnya. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, bahwa saat ini beberapa saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami, sedang menjalani karantina mandiri oleh karena COVID-19. Tuhan, kuatkan imun mereka, sehatkan mereka kembali ya Tuhan. Begitu juga dengan penatua Bapak Deramantong yang saat ini juga sedang menjalani perawatan oleh karena sakit penyakit. Bapak Peter Rompon pun juga dalam hal yang sama. Kasihani mereka, sembuhkan mereka kembali Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sementara dalam kondisi kurang fit, kurang sehat. Pulihkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga, berkati jemaat-Mu dalam masa-masa pandemi, biarlah kami tetap menjadi terang Tuhan. Kami tetap berpengharapan, kami tetap mengimani setiap kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi saluran berkat-Mu.
Ya Tuhan, banyak hal yang menyulitkan hidup ini, terlebih ketika kami di masa pandemi. Tetapi kami terus berseru kepada Tuhan, memandang kepadamu dan percaya bahwa Tuhan bertindak menolong bangsa kami, bahkan dunia ini, sehingga dengan kasih setiamu, maka semua penanganan untuk mengatasi COVID-19 boleh berhasil, boleh berguna dengan baik. Banyak orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan di tengah masa sulit ini. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan ingatkan, sadarkan mereka siapapun mereka Tuhan, dan mereka boleh insaf. Bapa kami di surga, terima kasih. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangsa-bangsa gemetar, di atas kerubi Ia bertata. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum. Kau yang menegakkan kebenaran, Tuhan Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Musa, Harun dan Samuel menyerukan namanya. Imam dan umat ikut memohon. Dijawabnya lah mereka dari dalam tiang awan. Ketetapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud